Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, ketemu lagi dengan saya pastinya. Ya, ini video lanjutan dari perubahan akuntansi. Ini adalah video yang kedua mengenai tentang koreksi kesalahan. Nah, oke baik, kita bahas ya kali ini mengenai koreksi kesalahan. Oke, nah di dalam penyelenggaraan akuntansi di suatu perusahaan hampir tidak dapat dipastikan Eee, hampir dapat dipastikan akan terdapat sebuah kesalahan, gitu ya. Nah, eee persoalannya adalah di sini, hanyalah apa dan bagaimana jenis kesalahan itu bisa terjadi, begitu ya. Nah nah, memang diakui bahwa kemungkinan, kesalahan akuntansi itu justru lebih besar terjadi pada perusahaan yang relatif kecil, ya. Kalau di perusahaan besar itu kesalahan-kesalahan yang material atau besar, kemungkinan terjadinya itu kecil, ya, karena biasanya perusahaan-perusahaan besar itu memiliki staf, ya, yang cukup tangguh gitu ya, departemen yang cukup tangguh begitu ya. Nah, di perusahaan-perusahaan besar juga itu biasanya ada staf pengendalian internal, ya, sehingga kesalahan yang relatif besar itu lebih terawasi, gitu ya, jadi lebih terkendali, gitu. Nah, dengan demikian, pengawasan terhadap prosedur-prosedur akuntansi itu dapat lebih terjamin ketepatannya, ya. Oleh karena itu, pembicaraan tentang koreksi kesalahan ini biasanya terjadi, atau lebih diarahkan kepada perusahaan-perusahaan yang relatif kecil. Ya. Nah, bila kita membicarakan kesalahan tentu saja kita harus mengenali jenis kesalahan itu, ya kan. Nah, oleh sebab itu ada baiknya memang, kita kenal dulu sama jenis-jenis kesalahan dalam penyelenggaraan akuntansi. Nah, kesalahan yang dimaksud itu adalah yang pertama, kesalahan disengaja dan kesalahan tidak disengaja. Lalu yang kedua, kesalahan yang terjadi dan diketahui dalam periode akuntansi yang sama, dan kesalahan yang terjadi dalam satu periode tetapi baru diketahui di periode berikutnya. Lalu yang ketiga adalah kesalahan yang saling dan tidak saling mengkompensasi. Nah, oke, baik kita bahas satu persatu. Pertama sekali kita bahas mengenai kesalahan disengaja. Nah, berbicara mengenai kesalahan disengaja ini adalah jenis kesalahan yang memang dilakukan dengan maksud tertentu, ya kan. Jadi kesalahan ini dilakukan sedemikian rupa sehingga laporan keuangan itu tampak lebih baik, ya, atau kurang baik, tergantung apa yang diinginkan, gitu ya. Maksud-maksud dilakukannya kesalahan ini adalah yang pertama mungkin akan, ingin menghindari pajak atau mengurangi beban pajak. Lalu yang kedua mempengaruhi harga pasar surat berharga saham yang dikeluarkan perusahaan, dan yang ketiga mempengaruhi pandangan lembaga-lembaga tertentu seperti bank, asuransi, dan lain-lainnya. Dan yang keempat adalah menutupi kecurangan dalam perusahaan seperti manipulasi kas, pencurian persediaan barang dagang, dan sebagainya. Nah, biasanya, kesalahan ini memang agak sulit dilacak ya. Ya, akan tetapi memang kesalahan yang disengaja ini seringkali melibatkan tidak hanya satu pihak yang dilibatkan, lebih dari satu. Nah, kalau di dalam akuntansi itu dikenal dengan kerjasama, kolusi, collusion, ya. Lebih sulit lagi memang kalau misalnya, kesalahan ini adalah keinginan oleh pimpinan perusahaan. Nah, kalau seperti itu bagaimanapun baiknya sebuah sistem ataupun prosedur akuntansi itu, ya, tidak akan ada gunanya, ya, dan tidak akan mampu mencegah terjadinya kesalahan ini, ya. Oke, baik, lalu ini ada kesalahan tidak disengaja. Nah, ini, eee, kalau yang tadi seseorang berarti berbuat kesalahan disengaja. Nah, kalau yang ini tidak disengaja, tanpa sengaja, ya. Nah, ini dalam akuntansi ini sering banget terjadi. Nah,
Kesalahan yang tidak disengaja ini misalnya yang pertama itu kesalahan melakukan pencatatan, posting, kesalahan perhitungan, perkalian, pembagian, pengurangan, lalu kesalahan perlakuan pengeluaran penghasilan dan pengeluaran modal, lupa memperhitungkan biaya depresiasi dan lain-lain. Pokoknya ini yang tidak sengaja dilakukan. Oke, baik. Lalu yang ketiga itu ada kesalahan yang terjadi dan diketahui pada periode yang sama dan yang tidak sama. Nah, kan kita ketahui bahwa periode akuntansi itu umumnya setahun, ya. Tahun buku yang biasanya digunakan adalah tahun kalender. Nah, misalnya, pada bulan Maret 2006 kita membayar biaya perjalanan dinas, namun lupa mencatatnya. Nah, pada bulan Juli 2006, pada waktu Anda menghitung-hitung biaya perjalanan dinas, kita baru mengetahui bahwa biaya bulan yang Maret kemarin itu belum kita catat. Nah, bila ini terjadi, maka kesalahan pasti terjadi. Dan berarti itu kita mengetahuinya berarti di periode yang sama, karena masih tahun yang sama kan Maret sampai Juli. Nah, namun misalnya bila kita tidak mengetahui ya, sampai pada bulan Januari 2007-nya, ya maka ini merupakan kesalahan yang terjadi dan diketahui pada periode yang tidak sama. Gitu ya perbedaannya. Oke, baik, ada yang berikutnya adalah kesalahan yang saling atau tidak saling mengkompensasi. Oke, baik. Nah, suatu kesalahan tentu saja harus dibetulkan, dibenarkan, maksudnya diperbaiki begitu ya. Pada akuntansi juga begitu. Namun di dalam akuntansi ada satu kesalahan yang tidak perlu dibetulkan karena dengan prosesnya waktu kesalahan itu betul dengan sendirinya, ya. Kesalahan yang betul dengan sendirinya itu disebut dengan kesalahan yang saling mengkompensasi. Misal, satu pembelian barang dagang pada tahun 2006 diketahui belum dicatat sehingga pembelian tahun itu terlalu kecil, benar kan? Kalau tidak dicatat. Nah, pembelian tersebut akan dicatat pada tahun 2007. Jadi nanti yang terlihat pada tahun 2007 itu nanti akan kelihatan terlalu besar, kan begitu ya. Nah, dari kasus itu laba 2006 nanti akan terlalu besar dan laba tahun 2007 akan terlalu kecil, ya, senilai pembelian tersebut. Nah, jika kesalahan tersebut diketahui awal tahun 2008, maka tidak perlu lagi perbaikan karena otomatis saldo laba ditahan sudah benar, yaitu jumlah laba tahun 2006 ditambah dengan jumlah laba tahun 2007. Ya, itu sudah benar. Oke. Nah, contoh lain dari kesalahan yang saling mengkompensasi adalah yang pertama, utang gaji yang dicatat terlalu kecil dalam satu periode diikuti dengan terlalu besar pada tahun berikutnya, gitu ya. Nah, lalu yang kedua, biaya gaji yang dicatat terlalu kecil pada satu periode dan diikuti dengan terlalu besarnya pada periode berikutnya. Nah, sebagian besar kesalahan yang terjadi adalah yang saling mengkompensasi. Kesalahan yang tidak saling mengkompensasi ini merupakan kesalahan-kesalahan yang memang memerlukan waktu lebih dari 2 periode akuntansi untuk membenarkan kesalahan itu. Misal, kesalahan pencatatan pengeluaran modal sebagai pengeluaran penghasilan ataupun sebaliknya, ya. Nah, lalu kita masuk analisisnya, bagaimana analisis terhadap kesalahan. Oke. Nah, setelah kita tadi mengenal beberapa jenis kesalahan, maka selanjutnya kita ingin mengetahui nih bagaimana cara membetulkan atau membenarkan kesalahan tadi itu. Nah, untuk itu kita harus melakukan analisis terhadap kesalahan itu. Sebelum kita menganalisis sebuah kesalahan, kita harus melihat dulu terlebih dahulu jumlahnya, ya, jumlah kesalahan itu. Dengan kata lain, kita harus melihat dulu signifikansi atau materialitas dari kesalahan itu. Bila kesalahannya itu tidak terlalu signifikan atau tidak material, maka kesalahan itu lebih baik itu diabaikan saja karena sangat tidak praktis ya ketika kita mengurusi kesalahan yang kayak gitu. Ya. Contoh ya, suatu kesalahan lupa mencatat biaya gaji sebesar 5.000, ya kan? Nah, ini kan kesalahan yang tidak signifikan atau tidak material gitu ya. Nah,
Jumlah yang signifikan dan material itu memang sifatnya relatif ya, relatif. Oleh karena itu, pengalaman dan pertimbanganlah yang dipakai sebagai dasar untuk menentukan perlu atau enggak kesalahan ini dilakukan koreksi. Ya, jadi kesalahan yang akan kita analisis adalah kesalahan yang jumlahnya signifikan atau material saja, ya. Nah, bila kita sudah yakin bahwa kesalahan itu adalah mmm, bersifat signifikan atau material, maka kita harus dapat menganalisis kesalahan itu. Apakah yang pertama berakibat kesalahan pada neraca, atau berakibat kesalahan pada laba rugi, atau berakibat kesalahan pada neraca dan laba rugi. Oke, mari kita bahas satu persatu. Oke, baik, yang pertama kesalahan pada neraca. Nah, kalau misalnya kesalahan pada neraca ini berarti kesalahannya itu menyangkut eh, yang ada di dalam akun-akun neraca, ya. Apa itu neraca? Harta utang modal. Nah, kesalahan dalam klasifikasi aktiva seperti misalnya adanya piutang wesel yang diklasifikasikan sebagai surat-surat berharga, gitu ya. Nah, kalau misalnya dalam hutang adanya utang wesel yang dilaporkan sebagai utang dagang. Kalau dalam ekuitas modal saham yang dilaporkan sebagai modal saham preferen dan sebagainya. Nah, kesalahan-kesalahan ini ya perlu dikoreksi dengan alasan menghindari kesalahan dalam membuat rasio-rasio atau perbandingan yang didasarkan pada data neraca. Rasio-rasio keuangan maksudnya. Ya. Nah, kesalahan neraca akan berakibat dalam analisis rasio yang akibatnya selanjutnya adalah kesalahan dalam pengambilan keputusan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Ya. Lalu ada yang kedua, kesalahan, apa namanya, kesalahan pada laba rugi, ya. Nah, kalau ini adalah yang berarti menyangkut akun-akun nominal ya, akun nominal, akun-akun penghasilan dan akun-akun biaya, beban. Nah, kesalahan pada laba rugi ini timbul dari kesalahan dalam klasifikasi akun penghasilan dan akun biaya, akun pendapatan dan akun beban, gitu ya. Kesalahan dalam klasifikasi pendapatan misalnya pendapatan sewa, ya diperlakukan sebagai pendapatan bunga, gitu ya. Nah, dan lain sebagainya. Misalnya kalau misalnya, kesalahan dalam beban atau biaya itu misalnya, beban kerugian piutang, ya, beban kerugian piutang, apa namanya, diperlakukan sebagai beban, apa namanya, beban bunga begitu ya, itu salah gitu. Jadi kesalahan ini tentunya tidak akan berpengaruh pada, apa namanya, pada neraca gitu ya. Eee, tapi sebagaimana, yang perlu kita ketahui bahwa ini harus dikoreksi. Karena nanti, eee, ini akan, kegunaannya apa, untuk menganalisis perbandingan ya atau analisis rasio, penting juga. Oke, lalu ada dia kesalahan pada neraca dan laba rugi. Nah, eee, kesalahan pada neraca dan laba rugi ini berarti kesalahan yang menyangkut akun real dan akun nominal. Akun yang ada pada laporan neraca dan laporan laba rugi. Contoh misalnya penghasilan yang masih harus diterima dan utang biaya yang tidak dicatat, ya. Nah, berarti satu piutang penghasilan sewa tidak dicatat berarti penghasilan sewa terlalu kecil. Nah, di neraca saldo sewa masih harus diterima terlalu kecil, ya terlalu kecil juga. Nah, biaya yang masih harus dibayar atau utang bunga itu tidak dicatat, berarti biaya bunga terlalu kecil sehingga laba nanti akan terlalu besar. Jadi itu saling berhubungan nanti ya. Nah, nanti di neraca utang biaya akan terlalu kecil dan nanti masih banyak lagi contohnya. Oke. Nah, eh kita masih ingat pada waktu kita belajar pengantar akuntansi bahwa akun-akun real dan atau akun-akun neraca bila disajikan pada akhir periode maka ia akan menjadi saldo awal periode berikutnya. Kan begitu ya. Misal piutang dagang
Bila saldo akhirnya di 2006 adalah 20.000, maka nanti di awal tahun 2007 saldo awalnya menjadi itu juga kan begitu ya. Nah, kalau misalnya akun-akun nominal, saldo akhirnya tidak akan dibawa ke awal periode berikutnya, tetapi nanti ia akan masuk ke dalam saldo modal atau laba ditahan. Misal, biaya iklan bersaldo akhir 100.000, ya, maka saldo tersebut nanti akan pindah, ya, ditutup, ya kan, ke akun laba rugi. Yang selanjutnya nanti akan dipindahkan ke laba ditahan. Nanti saldo awal biaya iklan itu nanti tentu saja akan bersaldo nol yang di awal tahun 2007. Nah, dengan demikian sebenarnya kalau kita lihat akun-akun itu akan ada, ya, ya, akan ada. Nanti itu akan diwakili oleh akun laba ditahan di periode selanjutnya kan begitu ya. Nah, oleh sebab itu suatu kesalahan pada satu periode mungkin akan ditutup pada periode berikutnya. Nah, kita sudah, mengenal yang demikian ya pada jenis kesalahan, yaitu kesalahan yang saling mengkompensasi dan tidak mengkompensasi tadi ya. Nah, dalam menganalisis kesalahan, maka pertama-tama temukan dulu apakah kesalahan tersebut diketahui sebelum atau sesudah tutup buku. Kalau misalnya, eee, di diketahui jika buku-buku sudah ditutup, yang pertama, bila kesalahan ditemukan merupakan kesalahan yang saling mengkompensasi, maka tidak perlu dilakukan koreksi. Nah, yang kedua, bila kesalahan ditemukan merupakan kesalahan yang tidak saling mengkompensasi, maka koreksi terhadap laba yang ditahan perlu dilakukan, ya. Lalu yang berikutnya, jika buku-buku belum ditutup, kesalahan diketahui sebelum tutup buku maksudnya. Yang pertama, bila nanti kesalahan itu adalah kesalahan yang saling mengkompensasi, maka perlu dilakukan koreksi terhadap saldo awal laba yang ditahan. Lalu yang kedua, bila kesalahan yang ditemukan merupakan kesalahan tidak saling mengkompensasi, maka perlu dilakukan koreksi terhadap saldo laba yang ditahan periode tahun buku yang bersangkutan. Nah, kemudian, setelah analisis itu dilakukan, ya yang ini tadi apakah dia dilakukan tutup buku sebelum atau sesudah, lalu kesalahannya mengkompensasi atau saling tidak mengkompensasi. Nah, itu ya yang perlu kita analisa. Nah, lalu apa yang selanjutnya yang kita lakukan, ya yang kita lakukan adalah jika laporan keuangan yang dibandingkan akan disajikan, maka angka-angka laporan keuangan harus atau perlu disesuaikan walaupun tidak melalui jurnal. Misal, ya, PT ABC itu lupa mencatat atau mengakui penghasilan pada tahun 2003. Penghasilan tersebut dicatat tahun 2004, ya. Kesalahan tersebut diketahui tahun 2006. Kesalahan itu nggak perlu jurnal karena sudah saling mengkompensasi dengan berlalunya waktu. Namun bila laporan keuangan ingin disajikan untuk perbandingan tahun 2003, 2004, 2005, dan 2006, maka akun penghasilan harus disajikan setelah mengkoreksi kesalahan yang terjadi. Nah, dengan demikian nanti uh, perbandingannya akan tampak pada tabel berikut ini. Ya. Nah, ini 2003, 2004, 2005, 2006. Nah, jika ditemukan kesalahan yang sifatnya tidak saling mengkompensasi, maka analisisnya lebih kompleks lagi dan jurnal koreksi memang perlu dilakukan walaupun ya sudah dilakukan tutup buku. Oke, baik. Nah, lalu kita lihat beberapa contoh kasus kesalahan eh, yang tidak saling mengkompensasi, ya ya. Beberapa contoh kasus kesalahan yang dan tidak saling mengkompensasi, oke. Nah, baik, untuk memahami lebih dalam ya, supaya kita dapat melakukan pembetulan, koreksi terhadap kesalahan, ini ada beberapa contoh kasus kesalahan. Ya, contoh ini menyangkut kesalahan yang saling mengkompensasi dan tidak saling mengkompensasi. Anggaplah kasus ini terjadi pada perusahaan XYZ. Nah, yang pertama ada kasus-kasus yang saling mengkompensasi. Nah, ini kita lihat ini adalah kesalahan tidak dicatatnya atau diakuinya utang gaji. Nah, kita baca ya.
Pembayaran gaji bulan Desember 2005 belum dicatat oleh perusahaan. Ya, pencatatan dilakukan pada bulan Januari 2006. Biaya gaji tersebut besarnya 1.250.000. Atas kejadian tersebut, bila dianalisa, maka biaya gaji 2005 terlalu rendah, 1.250.000. Akibatnya laba tahun terlalu tinggi, laba tahun 2005 terlalu tinggi. Dan saldo laba ditahan terlalu tinggi juga, sebesar 1.250.000. Biaya gaji tahun 2006 terlalu tinggi, akibatnya laba 2006 terlalu rendah, kan begitu ya. Nah, untuk membetulkan kesalahan ini, begitu ya, bila buku-buku itu belum ditutup, maka jurnal yang dibuat adalah laba ditahan pada biaya gaji. Nah, ini untuk mencatat koreksi biaya gaji tahun 2006 yang terlalu besar, 1.250.000 yang seharusnya merupakan biaya gaji tahun 2005. Nah, bila buku-buku itu sudah ditutup, maka tidak perlu di jurnal koreksi lagi karena kesalahan itu sudah saling mengkompensasi. Oke, baik. Nah, lalu ada kesalahan tidak mengakui biaya asuransi dibayar di muka. Kita lihat ya. Pada bulan Januari 2005 perusahaan membayar biaya asuransi untuk periode Januari 2005 sampai Desember 2006 sebesar 2,4 juta. Perusahaan mencatat dengan mendebit biaya asuransi 2,4 juta dan mengkredit kas 2,4 juta. Pada akhir tahun perusahaan tidak melakukan penyesuaian adjustment terhadap biaya asuransi tersebut. Bila kesalahan yang demikian terjadi, maka biaya asuransi terlalu besar 1,2 dan labanya terlalu kecil, ya kan? Nah, sehingga laba ditahan juga terlalu kecil. Sebaliknya pada tahun 2006 biaya asuransi terlalu kecil 1,2 dan laba terlalu besar sehingga laba ditahan juga terlalu besar 1,2. Nah, maka untuk membetulkan kesalahan ya, ini bila buku-bukunya belum ditutup, maka jurnal koreksinya seperti apa? Biaya asuransi pada laba ditahan. Ini untuk mencatat koreksi biaya asuransi tahun 2006 yang belum dicatat. Nah, kalau misalnya bukunya sudah ditutup, maka jurnal koreksi itu tidak perlu dibuat ya. Oke, baik, yang berikutnya, kesalahan mengakui penghasilan yang diterima di muka. Nah, pada bulan Desember 2005 perusahaan menerima uang muka sewa untuk periode Januari 2006 sampai Desember 2006 sebesar 600.000. Pada waktu menerima sewa tersebut, perusahaan mencatat dengan mendebit cash dan mengkredit penghasilan sewa sejumlah itu. Pada akhir tahun 2005 perusahaan juga lupa membuat jurnal penyelesaian untuk penghasilan itu. Nah, kesalahan yang demikian ya mengakibatkan penghasilan sewa tahun 2005 terlalu besar dan laba juga terlalu besar. Demikian pula halnya dengan laba ditahan. Sebaliknya penghasilan sewa tahun 2006 terlalu kecil, begitu juga dengan laba dan laba ditahan. Oke. Nah, bila buku-buku itu belum ditutup, maka jurnal koreksinya bagaimana? Laba ditahan pada penghasilan sewa ya. Itu mencatat untuk mencatat koreksi penghasilan sewa tahun 2006 yang belum disesuaikan, itu ya. Nah, kalau misalnya bila bukunya sudah ditutup, maka jurnal koreksi tidak perlu dilakukan. Oke, baik. Nah, lalu ada kesalahan mengakui persediaan barang dagangan. Nah, pada tanggal 31 Desember 2005, perhitungan fisik barang dagangan salah dilakukan, yaitu terlalu rendah 250. Kesalahan demikian bila buku sudah ditutup, maka tidak perlu dilakukan koreksi karena sudah saling mengkompensasi. Namun bila buku belum ditutup, maka harus dibuat jurnal koreksi ya di tahun 2006 ya. Bagaimana jurnalnya? Persediaan awal barang dagang pada laba ditahan 2.500 ya, 250. Ya, ini untuk mencatat koreksi persediaan barang dagang tahun 2006 yang terlalu rendah sebesar Rp250.000. Nah, yang berikutnya ada kesalahan pencatatan pembelian barang dagangan. Perusahaan memakai metode atau sistem fisik dalam mengelola persediaan barang dagang. Telah ditetapkan bahwa pembelian akan dicatat bila faktur pembeliannya diterima walaupun barang dagangan yang dibeli sudah diterima.
Seumpamanya pada tanggal 28 Desember 2005 dibeli barang dagangan seharga 500.000, ya, barang yang diterima itu tanggal 31 Desember 2005, tetapi fakturnya diterima tanggal 2 Januari 2006. Oleh bagian akuntansi pembelian oleh bagian akuntansi pembelian itu keliru dicatat sebagai pembelian tahun 2005. Pada perhitungan fisik, barang dagang yang dibeli pada tanggal 28 Desember 2005 itu tidak ikut dihitung. Bila terjadi kasus yang ini, berarti pembelian barang dagangan tahun 2005 terlalu besar, 500.000. Sehingga akibatnya harga pokok penjualan itu terlalu tinggi, laba terlalu rendah, dan laba ditahan juga terlalu rendah. Keadaan tahun 2006 adalah sebaliknya. Ya, untuk mengkoreksi hal itu, bila buku-buku belum ditutup, maka jurnal koreksi yang perlu dibuat adalah pembelian pada laba ditahan. Ini untuk mencatat koreksi pembelian barang dagang yang seharusnya dicatat tahun 2006 sebesar 500.000. Nah, bila buku-bukunya sudah ditutup, maka jurnal koreksi tidak diperlukan. Oke, baik. Nah, seandainya dari kasus ini ya, barang dagangan di tanggal 28 Desember 2005 itu tersebut termasuk dalam perhitungan persediaan akhir 2005, nah ini akan menjadi persediaan awal 2006 kan. Maka jurnal koreksi bila buku-bukunya itu belum ditutup adalah pembelian pada persediaan awal barang dagangan. Nah, ini untuk mencatat koreksi pembelian barang dagangan yang seharusnya dicatat tahun 2006 dan dikoreksi persediaan awal barang dagangan tahun 2006 yang terlalu tinggi sejumlah pembelian tersebut yaitu 500.000. Nah, apabila nanti buku-bukunya sudah ditutup, maka tidak diperlukan jurnal koreksi. Oke, lalu ini ada kasus yang tidak saling mengkompensasi. Ya, ini kesalahan dalam mencatat biaya depresiasi, ya. Contoh kita lihat. Pada awal tahun 2005, perusahaan membeli sebuah mebel seharga 2 juta. Mebel ini umurnya 5 tahun tanpa nilai residu. Oleh bagian akuntansi terjadi kekeliruan pencatatan pembelian mebel itu, yaitu diakui atau dicatat sebagai biaya pemeliharaan kantor. Kejadian itu baru diketahui pada akhir tahun 2006 sebelum buku-buku ditutup. Atas kasus itu dapat disimpulkan bahwa biaya tahun 2005 terlalu tinggi 2 juta karena diakui mebel itu sebagai biaya pemeliharaan kantor. Namun selain itu, mebel sebagai aktivitas tetap harus disusutkan, misalnya metode garis lurus. Akibatnya, biaya depresiasi pun belum dicatat, sehingga biaya tahun 2005 terlalu rendah, sebesar 400.000, 2 juta dibagi 5 tahun. Ya, dengan demikian, secara total biaya tahun 2005 terlalu tinggi, 1.600.000, 2 juta dikurang 400.000. Nah, koreksi atas kesalahan itu yang dilakukan pada akhir tahun 2006 adalah sebagai berikut. Ya, di jurnal biaya depresiasi tahun 2005, mebel pada laba ditahan dan akumulasi depresiasi mebel. Nah, ini untuk mencatat koreksi pembelian mebel dan biaya depresiasi tahun 2006 yang belum dicatat dan mengakui akumulasi depresiasi mebel selama tahun 2005 dan 2006. Nah, bagaimana perhitungannya, Bu? Nah, untuk biaya depresiasi tahun 2005 berarti 2 juta bagi 5, 400.000. Untuk tahun 2006 berarti 2 juta dibagi 5, 400.000. Berarti akumulasinya 800.000. Nah, jika apa namanya? Oke. Nah, misalnya nanti jika buku-buku tahun 2006 itu, sudah ditutup, ya, maka jurnal koreksinya adalah mebel ya, pada laba ditahan ya, dan akumulasi depresiasi. Ini untuk mencatat koreksi pembelian dan biaya depresiasi tahun 2006 yang belum dicatat dan mengakui akumulasi depresiasi selama tahun 2005 dan 2006. Oke, baik. Nah, kita lihat kesalahan dalam mencatat kerugian piutang dagang. Ya. Nah, perusahaan mengakui kerugian piutang dagang pada saat piutang
tidak dapat ditagih metode langsung. Pada akhir tahun 2005, perusahaan memutuskan untuk menggunakan metode cadangan. Dalam tahun 2004 dan 2005, kerugian piutang yang telah diakui adalah sebagai berikut. Nah, ini dia. Oke. Nah, perusahaan memperkirakan masih ada piutang dari penjualan tahun 2004 yang tidak akan dibayar, ya, ini sebesar 2.500. Dan tahun 2005 itu sebesar 2.000 yang akan dibebankan pada tahun 2006. Untuk melakukan koreksi bila buku 2005 belum ditutup, dibuat jurnal koreksi sebagai berikut. Laba ditahan pada cadangan kerugian piutang dagang, kerugian piutang dagang. Nah, ini untuk mencatat koreksi kerugian piutang yang terlalu tinggi sebesar 4.900. Ya. Nah, perhitungannya bagaimana, Bu? Nah, kita lihat untuk tahun 2004, kerugian yang diakui kan itu 12.400. Ya. Lalu tambahan kerugian yang diperkirakan itu 2.500, maka kita totalkan 14.900. Nah, telah dibebankan tadi 5.500. Penyesuaiannya 9.400. Ya. Nah, untuk tahun 2005 kerugian yang diakui itu 14.000. Ya. 14.000. Nah, tambahan kerugian yang diperkirakan tadi 2.000. Nah, kita totalkan 16.000. Yang sudah dibebankan tadi berapa? 20.900. Ya, berarti dia minus di situ. 4.900. Oke. Nah, jika buku-buku 2005 sudah ditutup, maka jurnal koleksinya adalah laba ditahan pada cadangan kerugian piutang. Ini untuk mencatat kerugian piutang yang dicadangkan sebesar 2.500 dari piutang tahun 2004 dan 2.000 dari piutang tahun 2005. Oke, baik, untuk video kali ini saya sudahi sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.